Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Purnawan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Raden Fatah Palembang yang akan melaksanakan unjuk kinerja pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan NIM 231041807002. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran kita berdoa bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mulai. Aditya Iqbal, Ahmad Apriyandi, Amelia Puspitasari, Anissa Kumaria, Bayu Andrian, Dewi Yulianti, Dika Pratama, Dimas Ramadhani. Dimas kemana Dimas? Apa ya? Dio Ardianto, Dwi Radit Prasetyo, Ilham Cahyabada, Irfan Akbar, berada apa Irfan? Langgeng Dwi Apriansa, Reti Amanah, Mevika Rensiana, Muhammad Farhan Apriansa, Muhammad Arifin, Nurbayati, Radit Pratama, Revi Rindiani, Ronald Firmandu, Saplana Fahri Atahyamu, Satria Agung Prayogi, Sepri Ramadhani, Tabat, Uut Fatimah, Wulan Novitasari, Yanti Lestari, Aulia Indi Oktaviani. Oke. Baik, yang tidak hadir ada 3 orang ya. Satu sakit. Baik, kita akan masuk ke materi bab 10, yaitu peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai strategi dakwah dan metode dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Ya, jadi di bab 10 ini nanti kita akan belajar tentang strategi dakwah dan metode dakwah Wali Songo. Nah, ada tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini di bab 10, yaitu melalui metode discovery learning. Peserta didik mampu memahami peran tokoh ulama dan penyebaran Islam di Indonesia, metode dakwah Islam oleh Wali Songo. Ya, jadi ini fokusnya di tanah Jawa. Ya, jadi penyebaran Islam di tanah Jawa.
Adapun instruksi tugasnya ya, nanti kalian akan membuat sebuah kelompok, kemudian kalian nanti diwajibkan untuk menghasilkan satu konten dakwah ya, satu konten dakwah, baik itu kalian mau memilih yang apa saja boleh ya, media sosial apa saja boleh, nanti konten dakwahnya kita share melalui media sosial. Nah, di sini nanti kita akan dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu temanya menjelaskan dakwah Islam periode pra-Wali Songo. Kemudian yang kedua strategi dakwah Islam masa Wali Songo. Yang ketiga metode dakwah Islam Wali Songo. Keempat pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Dan yang kelima adalah menyebutkan hikmah dan pesan damai dari dakwah Wali Songo di tanah Jawa. Kemudian nanti kalian akan presentasikan di depan ya, jadi perwakilan dari kelompok-kelompoknya nanti akan melakukan presentasi dari karya-karyanya. Jadi akhirnya nanti setelah pembelajaran kalian ada sebuah karya, itu adalah konten dakwah ya, baik itu yang dilakukan oleh Wali Songo maupun nanti ya secara mandiri kalian punya ide tentang dakwah seperti yang dilakukan oleh Wali Songo, boleh kalian nanti presentasikan ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran mengenai strategi dakwah dan metode dakwah, silakan dilihat di depan ya. Di situ ada 3 ilustrasi gambar ya. Dari gambar yang pertama yaitu metode dakwah melalui seni dan budaya. Nah, di sini kalian bisa analisis apa sih makna dari gambar itu ya. Jadi nanti tugas individunya di akhir nanti dikumpul, silakan kalian perhatikan gambar di depan ini ada 3. Nanti kita akan bahas sama-sama di akhir pembelajaran. Jadi yang kedua ada gambar metode dakwah dengan metode yang baik. Nah, ini ada di gambar kedua. Dan yang ketiga ada dakwah kontemporer ya. Nah, lanjut kita mengenal strategi dakwah Wali Songo. Ada 2 strategi dakwah Wali Songo. Yang pertama yaitu secara tadrij ya, atau bertahap. Jadi dalam penyebaran agama Islam, Wali Songo itu menyebarkan agama Islam tidak serta-merta langsung ya, langsung mengajak orang-orang yang tidak memeluk Islam untuk gabung di Islam, untuk login di Islam itu tidak. Jadi ada tahapannya, tahapan-tahapan oleh Wali Songo yang diterapkan sehingga hasilnya sangat signifikan. Jadi warga-warga sekitar yang tidak memeluk Islam atau belum memeluk Islam akhirnya memeluk agama Islam. Yang kedua yaitu adamul haraj atau tidak menyakiti. Ya, jadi konteks dakwah Wali Songo itu mereka melakukan dakwah dengan tidak menyakiti warga-warga yang tidak atau belum memeluk agama Islam. Jadi tidak ada unsur-unsur paksaan. Jadi semuanya itu menggunakan metode yang tidak menyakiti. Kemudian selanjutnya di sini ada dakwah Islam periode pra-Wali Songo ya, ada 4 periode sebelum Wali Songo saat ini yang kita pelajari. Periode pertama yaitu Tumadawar, itu berada di rentan tahun 300 Hijriah ya, atau 912 Masehi. Kemudian yang kedua ada keluarga Jawani di tahun 301 Hijriah atau 913 Masehi. Kemudian ada keluarga Syiah, jadi di tahun 357 Hijriah atau 969 Masehi. Yang terakhir yaitu keluarga Umayyah. Nah, kemudian di sini nanti saya akan menampilkan video. Ada di situ akan kalian kenal yang namanya Wali Songo. Wali Songo itu jumlahnya ada 9 ya. Jadi sebelum kita masuk video, nanti kalian akan berpindah secara berkelompok ya. Jadi nanti silakan saksikan 2 video, kemudian kalian analisis, dan pada akhirnya nanti kalian akan membuat konten tentang dakwah Islam Wali Songo. Oke, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silakan pilih kelompoknya masing-masing, jumlahnya disamakan ya. Kita bagi menjadi 5 kelompok yang hadir pada kelas ini. Langsung buat lingkaran untuk kerja kelompoknya. Silakan. 2 menit dari sekarang. Baik, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya di sini kalian sudah pernah melihat konten-konten dakwah Wali Songo di media sosial belum? Sudah. Melalui media sosial apa? YouTube. Terus apa lagi? Nah, kalian pernah berpikir nggak kenapa kok ada konten-konten dakwah di media
media sosial YouTube, kemudian di TikTok, tahu nggak? Kenapa? Padahal kan orang kan biasanya berdakwah itu bisa langsung ceramah di masjid-masjid gitu. Ya. Kenapa? Kenapa demikian? Ya, tentu saja itu mengikuti perkembangan zaman. Pada saat ini media sosial seperti YouTube, seperti Facebook, TikTok banyak digunakan oleh orang. Maka dari itu banyak juga konten kreator maupun orang-orang yang berinisiatif berdakwah melalui media sosial. Kita akan melihat tayangan video, nanti silakan kalian analisis untuk nantinya kalian menghasilkan satu karya konten yang akan kita post di media sosial sebagai konten dakwah. Oke, silakan saksikan bersama-sama. Mengenal tokoh-tokoh Wali Songo. Wali Songo adalah 9 wali. Dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, siapa yang tidak kenal Wali Songo? Mereka dikenal seorang yang gigih menyebarkan ajaran agama Islam pada abad ke-14 di tanah Jawa. Para Wali Songo tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka cepat dikenal masyarakat luas karena berdakwah tanpa memaksa harus masuk Islam. Masyarakat Muslim di Nusantara sudah tidak asing lagi dengan Wali Songo. Wali memiliki arti wakil, sementara Songo memiliki arti 9. Dengan demikian, Wali Songo adalah 9 wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dakwah Wali Songo telah ditata dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka telah meninggalkan banyak jejak dalam dakwah. Dalam dakwahnya, Wali Songo membawa perubahan besar terhadap masyarakat Jawa yang dulunya banyak beragama Hindu dan Buddha. Berikut nama-nama Wali Songo. 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. 3. Sunan Bonang atau Raden Maulana Makhdum Ibrahim. 4. Sunan Giri atau Muhammad Ainul Yakin. 5. Sunan Kudus atau Jafar Sadiq. 6. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. 7. Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. 8. Sunan Muria atau Raden Umar. 9. Sunan Derajat atau Raden Kasyif. Baik, ini video pertama. Kita lanjut ke video yang kedua, yaitu metode dakwah Wali Songo ya. Peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. 1. Sunan Gresik. Sunan Gresik melakukan dakwah dengan melakukan berbagai hal, misalnya seperti berdakwah dengan melalui bidang perdagangan dan pendidikan. Pada mulanya, Sunan Gresik mulai berdagang di daerah pelabuhan. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya masyarakat tidak kaget terhadap ajaran Islam yang dibawanya. Tak sekedar mengajarkan agama Islam, Sunan Gresik juga mengajarkan cara untuk bercocok tanam pada masyarakat. Seluruh strategi yang dilakukan oleh beliau ini merupakan strategi dakwah Wali Songo yang damai, sehingga masyarakat dapat menerimanya, meskipun dengan perlahan-lahan. Saat bertempat tinggal di Desa Sawo, Gresik, Sunan Gresik membangun sebuah surau. Surau ini memiliki fungsi sebagai tempat sholat. Di samping itu, surau ini juga dijadikan sebagai tempat untuk pesantren sederhana. Dengan melalui pesantren sederhana inilah beliau menyebarkan dan mengajarkan berbagai ajaran Islam. 2. Sunan Ampel. Strategi dakwah yang digunakan oleh Sunan Ampel, salah satunya sekaligus yang paling terkenal, ialah dengan 5 ajaran dasar yang Sunan Ampel ajarkan. Ajaran ini diberi nama Moh 5. Moh dalam bahasa Jawa berarti tidak, dan 5 memiliki arti yang sama dengan bahasa Indonesia, yakni angka 5. Ajaran Moh 5 terdiri dari moh main atau tidak bermain judi, moh ngombe atau tidak minum atau mabuk-mabukan, moh maling atau tidak mencuri, moh madak atau tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan moh madan tidak melakukan zina. 3. Sunan Bonang.
Strategi dakwah Wali Songo yang dilakukan oleh Sunan Bonang ialah dengan melakukan pendekatan melalui akulturasi budaya. Beliau mempunyai keterampilan pada bidang sastra dan seni. Hal ini menjadikan orang-orang memberikan julukan kepada Sunan Bonang, yakni seniman yang mengajarkan Islam. Bermain musik gamelan yang dilakukan oleh Sunan Bonang memperoleh banyak perhatian dari masyarakat. Hal tersebut dibuktikan saat beliau memainkan alat musik gamelan. Masyarakat sekitar selalu berdatangan untuk menonton. Masyarakat daerah Tuban pada masa itu memang terkenal kental dengan budaya Jawanya. 4. Sunan Derajat. Serupa dengan Sunan Ampel, Sunan Derajat juga mempunyai 7 ajaran dasar pada masa dakwahnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Membuat senang hati orang lain. 2. Dalam keadaan gembira, hendaknya tetap mengingat Tuhan serta selalu waspada. 3. Dalam mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan segala halangan dan rintangan. 4. Senantiasa berjuang untuk menekan hawa nafsu duniawi. 5. Dalam diam akan dicapai keheningan, dan dalam hening akan dicapai jalan kebebasan mulia. 6. Pencapaian kemuliaan lahir batin dapat dicapai dengan melakukan sholat 5 waktu. 7. Berikan tongkat kepada orang buta. Berikan makan kepada orang lapar. Berikan pakaian kepada orang yang tidak berpakaian, dan berikan tempat berteduh kepada orang kehujanan. 5. Sunan Kudus. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus dengan cara mendekati masyarakat. Sunan Kudus mulai menyelami serta memahami apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Sunan Kudus mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukaran dalam proses dakwahnya. Selain itu, Sunan Kudus juga mengajarkan cara untuk membuat pandi besi dan kerajinan emas. Beliau juga mengajarkan mengenai cara membuat keris pusaka. Tak sekedar itu, Sunan Kudus juga mengajarkan mengenai berbagai hukum dalam agama Islam dengan tegas. 6. Sunan Giri. Sunan Giri melakukan dakwah dengan melalui bidang pendidikan. Selain itu, beliau juga berdakwah menggunakan karya seni khusus yang beliau ciptakan. Contohnya, yakni permainan anak-anak dan tembang. Beberapa permainan yang dibuat oleh Sunan Giri yaitu Gendi Geri, Jelungan, Jamura, dan lain sebagainya. Tembang anak-anak yang diciptakan oleh beliau adalah Gula Ganti, Jor, Padang Bulan, dan Cublak Suwek. 7. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga melakukan dakwah dengan melalui pendekatan seni dan budaya. Beliau melakukan dakwah dengan cara memainkan wayang. Beliau membuat pertunjukan dan tidak mematok harga bagi siapa saja yang ingin menonton. Strategi dakwah ini ternyata berhasil menarik perhatian dan minat dari masyarakat sekitar. 8. Sunan Muria. Sunan Muria juga mengembangkan dakwah melalui bidang seni. Hal ini serupa dengan yang dilakukan oleh ayahnya, Sunan Kalijaga. Sunan Muria mengembangkan penulisan mengenai sekar alit atau tembang cilik. Penulisan tersebut memiliki jenis sinom dan kinanti. Tembang cilik tersebut masih populer hingga masa kini di kalangan masyarakat Jawa. Dari usia muda hingga tua mengetahui tembang ini karena diajarkan di sekolah. 9. Sunan Gunung Jati. Strategi dakwah yang beliau lakukan dengan melalui jalur perkawinan, menurut sumber yang beredar, tak kurang dari 6 perempuan dipersunting oleh beliau untuk dijadikan istri. Pada mulanya, Sunan Gunung Jati menikahi Nyai Babadari, yang merupakan putri dari Ki Ageng Gedeng Badadari. Pendekatan lain yang dilakukan untuk berdakwah ialah dengan memperkuat kedudukan politik, sekaligus memperluas hubungannya dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Banten, dan Demak. Legitimasi kekuasaan politik dan spiritual dari rakyat menjadikan Sunan Gunung Jati bisa terus melanjutkan dakwahnya. Dengan keyakinan penuh sebagai penguasa Cirebon pada masa itu, Sunan Gunung Jati berhasil mendapatkan kesejahteraan rakyat di sepanjang pesisir pantai Cirebon. Pada masa itu, wilayah pelabuhan berada di bawah kekuasaan Pajajaran yang masih tertutup. Itulah tadi ya, jadi tayangan video tadi dua. Yang pertama adalah Wali Songo ya, yang berjumlah 9. Yang kedua tayangan videonya berupa strategi dan metode dakwah yang diterapkan Wali Songo di tanah Jawa. Nah sekarang silakan kalian buat
membuat tugas yang sudah saya instruksikan. Nanti pada akhirnya kita akan mempresentasikan hasil karya masing-masing ya. Baik, silakan. Nah, tadrij di sini ya, tidak ada ajaran yang diberlakukan secara mendadak. Jadi segala sesuatu itu melalui proses penyesuaian. Jadi tidak serta-merta Wali Songo itu langsung mengajak warga sekitar untuk masuk Islam, enggak. Jadi semuanya butuh proses, didekati dulu warganya, setelah kenal, setelah dekat baru di situ strategi dakwah Wali Songo diterapkan. Jadi mereka itu menerima kehadiran Wali Songo itu dengan penuh keterbukaan, tidak ada unsur paksaan. Nah, seperti itu. Paham ya? Pak, Ya, bertanya, ya. Ya. bagaimana proses pembentukan masyarakat Islam di Nusantara? Nah, jadi proses pembentukan masyarakat Islam di Nusantara itu ada 5 ya. Salah satunya saya sebutkan beberapa saja ya, nanti silakan cari tahu ya. Itu ada jalur perdagangan, ada jalur pendidikan, jalur politik. Nah, sisanya silakan cari ya, boleh cari di internet ataupun di buku ya. Jadi proses pembentukan masyarakat Islam di Nusantara itu melalui berbagai ya jalur. Salah satunya jalur pendidikan, jalur perdagangan tadi ya, kemudian ada jalur apa yang saya sebutkan tadi? Oh, politik. Nah, ya, silakan selebihnya dicari. Pak, ingin bertanya, Ya. hikmah dan pesan damai yang diajarkan oleh Wali Songo. Nah, hikmah dan pesan damai yang diajarkan oleh Wali Songo ya. Tadi kan kalian sudah melihat video juga, 2 video tadi ya. Hikmah yang dapat diambil apa? Itu tadi Wali Songo dalam ya strategi dakwah dan metode dakwah yang digunakan itu tidak menyakiti siapapun yang belum memeluk agama Islam. Nah, selebihnya silakan kalian cari, baik itu di internet maupun di buku. Boleh silakan gunakan handphonenya untuk mengakses internet. Ya, silakan. Baik, kita sekarang akan mendengarkan presentasi hasil karya dari teman kalian dari kelompok-kelompok lain ya. Silakan nanti ketika ada teman yang maju ke depan diperhatikan. Kali ini kita akan mendengar presentasi dari kelompok 1. Hasil karyanya yaitu mind mapping. Silakan maju aditya perwakilan dari kelompok 1 untuk ke depan mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Yoga, saya dari kelompok 1. Berdiri saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dakwah Islam periode pra-Wali Songo. 1. Keluarga Lot terjadi pada tahun 300 Hijriah atau 912 Masehi. 2. Keluarga Jawani terjadi pada tahun 301 Hijriah atau 913 Masehi. Dan yang ketiga, keluarga Syria terjadi pada tahun 357 Hijriah atau 969 Masehi. Dan yang keempat, keluarga Rumai. Oke, beri tepuk tangan. Saya Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih kelompok 1 ya, terkait dengan dakwah Islam periode pra-Wali Songo. Kelompok berikutnya yaitu proses pembentukan masyarakat Islam Nusantara. Pada kelompoknya dari Ilham yang mewakili Ilham untuk maju ke depan, silakan presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini dari kelompok saya ingin mempresentasikan jawaban dari kelompok saya. Bagaimana proses pembentukan masyarakat Islam di Nusantara? Yang pertama, jalur perdagangan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, pernikahan. Yang keempat, akulturasi budaya. Yang kelima, politik. Baik, tepuk tangan dulu. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita tadi hasil karya-karya dari kelompok-kelompok yang telah kita bentuk tadi ya. Tadi kita sudah mempelajari mengenai strategi dakwah Wali Songo ya. Ada 2 strategi dakwah. Yang pertama yaitu tadrij. Apa tadrij? Yaitu bertahap. Jadi dalam penyampaian dakwah Wali Songo itu bertahap, tidak langsung secara serta-merta mengajak warga sekitar untuk masuk Islam, tapi dengan cara bertahap. Yang kedua yaitu adabul haraj, tidak menyakiti ya. Jadi dalam dakwahnya tidak menyakiti warga-warga sekitar yang belum memeluk Islam. Jadi tidak ada unsur menyakiti dalam dakwahnya. Nah, kemudian proses pembentukan masyarakat Islam Nusantara ada 5 jalur seperti yang disampaikan Ilham tadi. Yang pertama melalui jalur apa? Jalur perdagangan. Yang kedua jalur pernikahan. Yang ketiga jalur pendidikan. Yang keempat jalur akulturasi budaya. Dan yang terakhir yang kelima jalur politik. Nah, kemudian hikmah apa yang dapat kita ambil dalam pelajaran ini? Apa hikmahnya? Dalam berdakwah kita harus ada pendekatannya dulu, ya, seperti yang dilakukan Wali Songo. Jadi bertahap, kita dekati dulu, baru kita melakukan dakwah. Kemudian apa lagi pesan dakwahnya? Dalam berdakwah kita tidak boleh ada unsur menyakiti, ya, menyakiti hati atau menyakiti fisik dari orang-orang yang memang belum memeluk agama Islam. Nah, kemudian depannya mari sama-sama kita berdakwah melalui media-media sosial yang kita punya, baik itu TikTok, baik itu Facebook, ya, maupun YouTube. Jadi bisa kalian membuat konten-konten Islami ataupun konten-konten dakwah yang nantinya dipost di media sosial. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau begitu untuk tugasnya silakan dikumpulkan masing-masing dari kalian, mengumpulkan tugasnya ke depan, silakan kumpulkan di meja sebelah sini. Ya, silakan kumpulkan. Yuk semuanya. Hitungan kelima semuanya sudah terkumpul. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk. Tiga, silakan ambil. Bayu. Silakan hitungan ketiga, kalian berdiri. 1, 2, 3. Menghadap ke sini semua, cari space yang kosong, ya. Kita refresh dulu, kita senang kotak dulu, perhatikan di depan. Ya, ada manfaatnya, senang kotak ada banyak ya. Meningkatkan daya ingat dan meningkatkan refleks dan koordinasi tubuh. Kita ikuti gerakan yang ada di depan. Nah, bisa ya? Gantian. Sebelum kita pulang, sama-sama kita berdoa, baca salat sama-sama. Yuk, duduk dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.